Itu loh, tonton. Oke, kita kembali ke episode 3 di podcast ngomong-ngomong aja bareng kita. Nah, ini kita kedatangan salah satu orang yang katanya ahli lele di Surabaya. Enggak ahli lele. Enggak. Kenalin dulu, nama kamu siapa? Riki Tambunan namanya. Ya, bener nggak? Bener nggak? Bener. Tapi bener ya kamu jualan lele? Ya, Apa? inilah sampingan. Oh, sampingan. Apa yang membuat? Kecil-kecilan Mas. Kamu kuliahnya sekarang apa? Kuliahku kebetulan berhubungan juga. Oh, perlelean? Enggak sih. Oh, apa? Kuliahku ngambil di perikanan dan kelautan di UNER. Oh, berarti kamu setiap hari ke laut buat nangkep ikan terus? Bisa. Enggak gitu konsepnya. Gimana? Pikiran Anda itu enggak gitu. Gimana? Ya, jadi ya kan biasanya orang-orang mikir kayak apa itu nelayan. Nah, iya. Biasanya kan banyak orang pasti mikiran, oh perikanan itu nelayan. Gitu. Enggak dong, kalau nelayan enggak perlu kuliah dong. Terus kamu apa? Apa yang kamu buat spesial kamu ngambil jurusan perikanan? Ya kalau buat orang awam ya gampangnya belajarnya itu tentang makhluk hidup di dalam air lah. Oh, kalau tadi Adit kedokteran yang episode 2 itu kan kedokteran tentang mayat. Kalau kamu tentang ikan? Semua ikan di laut di surga enggak? Belum tentu masuk surga. Ikan semua ikan kamu tahu berarti? Enggak semua, aku kan enggak dewa air. Enggak usah. Ikan apa aja yang kamu tahu, Rik? Ikan 3 ikan yang kamu tahu. Ikan tempe. Ikan tongkol. Burung puyuh. Rik, bingung apa ya? Burung puyuh. Apa tuh man? Yang puyuh. Itu sampai belok yik. Ya mantap. Yik puyuh. Burung puyuh. Kamu selain perikanan berarti bahas tentang ikan ada lainnya enggak? Kayak hewan lain kayak di darat burung puyuh atau burung nah ini atau emang khusus ikan terus setiap semester sampai akhir tahun ikan? Ayam. Iya, sungguh ikan terus. Ikan jadi banyak ikan terus apa ya terumbu karang terus apa di air tawar laut payung Air kobokan enggak? Kesini sisa makanan Oh, cita makanan. Itu kamu kuliah di mana? di UNER di Surabaya. UNER. Dalane kayak gini masuk UNER, misi ya UNER aja. Ganteng. Gini, biasanya kalau perikanan pasti tak tebak gak ada cewek. Banyak. Banyak. Putri Duyung? Berapa persentasenya cewek sama cowok berapa? Burung apa tuh man? Imbang sih kayaknya. Berapa? Ya 50-50. Mosok moel ngono. Bukan maksudnya Banyak. Banyak orang Iya, kenal. imbang. Mosok. Iya. Oh, berarti jurusanmu ini mendukung usahamu sekarang ini? Oh, usahanya kan dia ternak lele, ya, ternak lele. Ya kecil-kecilan. Ternak lele di rumah. Di rumah ada di tempat lain. Oh, tempat lain ada di mana? Ada. Ngomong tempat lain di mana? Ya itulah rahasia. Oh, rahasia ya kayak. Biar nggak diserbu. Oh, diserbu orang. Bukannya kamu makin rame makin enak. Enggak sih, udah ada. Oh, udah enggak Marketnya udah inilah. Oh, udah enggak butuh pelanggan lagi jadi. Tapi kok belum ya? Bukan nggak butuh pelanggan. Butuh pelanggan ini. Oh, itu sudah ada pasarnya sendiri kita. Udah. Iya ada. Itu ternak lele gimana kamu awalnya? Iya awalnya. Bentar. Kameramennya nggak teli. Iya rame jangan. Masuk vlog. Oh, semprot. Ayo. Ini minum bro. Ayo, awalmu ternak lele ya, Pak? Hah? Awalmu ternak lele. Kamu beli lele dulu di pasar, terus kamu masuk no empang, terus bertelur, beranak gitu. Oh enggak dong, itu konvensional atau tradisional. Itu enggak, kamu gimana? Udah sekarang itu udah teknologi udah bagus. Atau kamu mesti beli lele terus beranak, terus keluar. Gampang. Saya itu cari cewek enggak segitunya. Kita nggak bahas cewek, kita bahas lele. Lelenya gimana kok bisa beranak? Kok lelenya tuh bisa beranak, beranaknya ini bisa bunganya? Jadi kebetulan aku belinya bentuknya udah benih gitu. Tolino ngawur. Ngawur. Itu yang punya Paradigm itu mulai kelihatan. Iya, Paradigm. Masih sama aja di episode 1. Apa? Gimana? Jadi kalau aku main ini apa beli benih di orang. Jadi masih belum bisa ngawinin gitu. Oh, kamu beli dulu? Masih beli dulu benihnya, terus kita yang besarin. Benih? Iya benih. Jadi Kecil gitu. Itu kayak sigotnya gitu tuh. Iya tapi udah kurang 7 cm lah. Itu kamu beli berapa dulu awalnya? Belinya 300 rupiah per ekor. 300 rupiah bro modalnya. Per ekor ya? Per ekor? Per ekor. Kamu berapa ekor tadi beli? Hah? Kamu beli berapa ekor? Dulu awal 300? Dulu awal-awal 300 rupiah kan perak? 300 ripis per ekor. Jadi dulu beli awal-awal
karena masih belajar. Ayo kan, Ikan mana yang ngomong? Aku yang lagi itu. ayo Re. Loh, ayo kok, dinteni kok. Kamu pertama beli 300 perak itu kan beli berapa sigot lele? Karena awal-awal ya takut banyak yang mati ya, awal-awal 6.000. 6.000. Itu banyak. Banyak, lumayan sih. Itu Itu 2 kolam. Kolamnya ya apa? Jadi kolamnya yang Oh, kamu pakai itu yang triplek apa yang karton itu? Ya? bukan apa itu? Terpal. Oh iya terpal. Terpal. Itu kamu tinggal masukin isi air selesai. Terus beranak sendiri. Ada treatmentnya dong. Oh. Kalau asal masuk Bongkar treatmentnya. Guys, itu ada. Oh, itu mungkin cuma diketahui kalau kalian ngambil jurusan perikanan ya? Enggak juga. Enggak juga. Itu ada pelatihan gitu. Pelatihan khusus? Ada. Waduh. Berarti yang bisa Soalnya kita kan bisnisnya itu makhluk hidup gitu. Jadi kita harus ahli dulu di prakteknya gitu. apa kok kamu milih lele? Apa nggak ikan lain gurami, gurita, penyu, terus anaconda Anaconda. atau yang lain? Unta ya kalian. Ya apa kalau kamu kok milih ikan lele? Wes tahu ikan itu kecil. Jarang Jadi- orang mau loh, di restoran pasti kan nggak tahu lele. Enggak juga. Jawa prima rasa nggak ada lele. Itu tuh ayam, Pak. Itu tuh ayam. Ayam. Soto nggak tuh lele? Bedo. Gatel. Lah beda ya. Ya pasaran kan. Pasarnya kan nggak ada orang mau suka lele gitu kan juara. Kata siapa? Justru karena marketnya besar itu aku pilihkan lele. Sekarang aku kasih ini. Pertanyaan. Konglomerat, orang menengah, orang yang ini pasti makan lele. Mas Yo, dia sekaya apapun, segimana pasti suka juga yang namanya penyetan gitu, penyetan ikan lele. Rere nggak pernah makan lele, dia alergi lele. Itu dia kan Gimana? Kan lumayan juga. Coba orang-orang kaya yang tanya Ricky selalu pernah makan lele, yang coba. bagi kalian orang kaya kalau nggak makan lele nggak mungkin, Berarti kalian belum pernah susah. belum pernah susah. Oh, bener nggak? Mas, ayo. Ya memang kalau kaya gimana? Lahir dari bayi bukan dari kaya. Ya, iya. Bener nggak? Iya, bener. Masa memek dulu buat duit nih itu anak. Kasar. Kan semua di sensor ya. Jadi gitu. Dan ada statistiknya tiap tahun itu angka konsumsi ikan lele itu meningkat terus. Oh, katanya dengar-dengar lele itu kan kanibal. Juga kalau ada dia lele kalau punya anak dimakan sendiri anaknya kalau masih kecil. Iya. Benar. Berarti kamu harus nyediain 2 kolam. Ini yang buat besar. Iya ya. Dalam itu teknisnya itu emang harus awal-awal butuh 3 kolam dulu. Soalnya 3 kolam? Iya, 3 kolam. Soalnya disortir itu pasti jadi 3 ukuran. Gimana? Jadi kecil, sedang, besar gitu. Itu semuanya bisa dijual atau yang besar aja yang bisa dijual? Yang besar aja dong, yang konsumsi, ukuran konsumsi orang-orang. Oh, berarti nanti kamu itu ternak lele terus ini cuma dikonsumsi gitu. Yang dikonsumsi ya. Bukan nggak ada lele hias. Nggak ada. Ada kayaknya. Albino. No. Loh, kamu pernah nggak kamu ada lele cacat gitu pas lahir nggak jadi? Ada dong pasti kan makhluk hidup dong. Pasti ada. Ya, Pak, cacat badannya setengah gini-gini. Iya, kan ada sih. Atau nggak ada kumisnya? Iya bisa. Ada taring gini loh, bro. Tarik. Macan. Hybrid. Siluman. Lanjut tarik. Jadi ya kadang-kadang ada gitu yang kalau misal cacat itu jadi kalau kita beli benihnya itu harus ke sana ikut survei juga. Oh, milih gitu. Milih. Berarti kamu tahu panah benih yang baik. Iya. Bibit-bibitnya gitu. Iya ada ini, ada standarnya. Kayak minimal ngelawan arus nggak? Dia bisa ngelawan arus. Bisa. Oh, ada gitunya. Ada tekniknya. Jadi kalau benih yang baik itu misal di beginian, itu dia bisa ngelawan arus renangnya. Kalau ikut arus kan mati dia, lemes dia. Hebat. Kan ada pepatah kalau ikan ngikutin arus kan mati ya. Jadi nggak berguna. Aku nggak tahu nih pepatahmu bener atau enggak buat Iya. Artinya apa? Jadi harus berenang aktif gitu. Kalau nggak bisa renang nggak bisa hidup ya? Nggak bisa renang diajarin di les. Di les ada gitu. Lele. Iya. Kamu pemasoknya di mana? Kamu setelah itu kan katanya kalau ngelahirin dari yang besar ini bisa ngelahirin lagi. Atau kamu selalu beli ke bibitnya dulu? Bisa kalau bisa tahu caranya ya. Dikawinin gitu. Iya dikawinin. Gimana kawinin?
Ya dikawin disatuin, misal yang udah matang gonatnya. Tuh, ada kelihatan tak ini lele jantan betina ada? Ada kelihatan. Jadi ada kelaminnya tuh. Di mana? Iya di bawah tuh. Oh, sungguh. Iya, ikan kan di ini, terus di bawahnya ini dekat ekor. Ini gambarnya, kasih gambarnya. Itu cowok ini cewek dipisah Ini gitu. gambarnya. Ini cowok sama cewek dipisah gitu. Di Gabung jadiin langsung. satu Langsung. sekolah. Nah. Berarti bisa mainnya banyak gitu. Satu cewek bisa 5 gitu cowoknya. Hah? Bener gak sih? Gembeng gitu. Kalau banyak itu kan pasti keroyokan mainnya. Ya. Atau emang kalau mau pacaran dipancing, yang cewek diangkat, yang cowok diangkat terus masuk. Enggak ya, emang gitu kayak manusia. Jadi Manusia harus gelap juga. Oh. Harus ditutup jadi nggak boleh ada orang lihat gitu. Oh, tapi It's kayak manusia. Jadi kamu kalau itu main Mhm. ii itu kan nggak enak tuh kalau dilihat orang. Oh. Gitu. Asik tadi. Kamu sudah Asik, tapi aku belum belajar yang ngawinin belum. Jadi masih Masih manual. Kebesaran gitu. makanya dicoba sendiri dan kali. Iya, Langsung nanti. Jadi kan masih fokus kuliah juga. Tapi kuliahmu nggak berhubungan kan sama Lele? Masih ada berhubungan? Bahas Cuman dasar-dasarnya doang. Oh, ini kelamin Lele gitu. Ya, ini kayak gitulah dasar-dasar. Berarti kamu perikanan itu diajari juga cara filet ikan. Filet ikan bumbu tepung digoreng. Iku chef sekolah tata boga. Kamu perikanan nggak diajari gitu? Oh, berarti kamu diajari mancing? Oh, ada itu jurusan lain kan? Kamu diajari mancing? Enggak dong. Kamu perikanan belajar apa? Ya itu. Jadi Yang lebih jelas, lebih detail. banyak ya belajar makhluk hidup di dalam air, terus belajar kebijakan-kebijakan, misal kalau di pemerintahan gitu, kebijakan-kebijakan ada hukum-hukumnya kan. Tapi pas kamu itu ada prakteknya gitu atau cuma emang sekedar Ada teori? ada Tapi praktek. prakteknya kayak apa? Kamu praktek mancing? Enggak dong. Praktek nangkap ikan? Atau praktek belah ikan? Atau Itu ada jurusan lain. jurusan lain, ada jurusanmu? Kalau jurusanku magang sih ada di Manggang? Magang. Oh, Magang. Oh. Ya kayak jurusan lain lah ada magangnya. Magang di mana kamu? Banyak sih. Loh, Di Jogja, pernah di Jogja situ Bondo di apa ya? Ternak lele? banyak. Ya, kamu ngapain di sana? Masih banyak jalan-jalan. Ya itu belajar gimana ininya. Ternak lele. Budidayanya gitu. Iya. Kamu sungguh belajar tadi? Hah? Kamu sungguh belajar? Kelihatannya enggak. Aku yakin itu lihat ada empang ya. Tempatnya ternak lele dicoket ya, dikit goreng. Enggak. Enggak. Kalau sekarang udah teknologinya udah bagus. Gimana terus nangkap ikannya pakai listrik? Listriknya kayak nyetrum apa ya? Kau tahu nggak sih? Oh. Paling Gini, Rik. Aku pengen tahu kan lebih dalam lagi lah tentang perikanan. Kamu di UNER, ya apa caranya keterima ya? Soalnya kan UNER katanya terkenal susah. Ya wis tes aja. Oh, kamu tes dulu keterima? Langsung? Iya keterima. SBM. SPM? Oh, Tes. sungguhan. pilihan terakhir. Iya. Pilihan terakhir? Terakhir. Oh, berarti Kalau kalau mau mau nggak mau. jadi kalau mau masuk UNER tuh pilih yang Tapi kalau sekarang enak. Kenapa? Jadi kalau masuk negeri gitu jadi tes dulu, tahu nilainya dulu, baru bisa milih kampusnya gitu. Kampus. Ya, milih kampusnya. Kalau tahunku nilainya nggak dikasih tahu. Jadi milih kampus dulu, terus tes. Nah, kita kan udah milih kampusnya. Ya kalau misal nggak mencukupi nilainya standarnya, ditolak. Kalau sekarang sistemnya dibalik. Oh, lebih enak berarti. Jadi tes dulu nilainya udah tahu, terus kita bisa ancar-ancar gitu mau masuk mana yang standarnya kita memenuhi. Yang perikanan emang cuma UNER? Kampus negeri yang udah besar. Iya, cuma UNER. Ada UGM, Unpad, apa lagi? Ya, kamu kok milih IPB. milih UNER? Nah. Ya Surabaya. Oh. Ya aku Surabaya, mau. Lo kan ini Batak. Hah? Batak. Yo. Oh, itu kamu kok bisa milih perikanan awalnya kamu ya apa? Nah, ini panjang. Apa? Oh, Sebenarnya aku mau masuk ini kedokteran hewan. Nah. Oh enggak, apa? teknik industri. Oh, teknik industri. Cuman nggak diterima gitu. Di BTS gitu Surabaya. Yo Rik ITS lo ngini, modelan ngini kok. Masa Ya, ITS? kurang pinter. Enggak lah. Enggak kurang Aku dulu pinter. nggak belajar ya. Jadi ya wes apa ono. Mari situ kamu tolak ITS. Kan ada pilihan tuh. Ya, Nah, aku masuk yang perikanan. perikanan di ini Ini. NER. Iya. Oh.
gitu. Terus kamu kok dari teknik industri kok bisa perikanan? Nah, ini jaraknya itu gak mainan ya teknik industri ke sipil mungkin oke atau kemana gitu. Sama tekniknya. Jadi perikanan air. Nah, dulu ini Kamu bisa renang gak sebelum jawab? iso lah. Oh bisa. Ya wis aja. Kecil aku iso, umur 5 tahun iso. Saya santai. Nah, dulu- santai. Ayo. Dulu kan emang dulu kan emang pengennya masuk di teknik industri, cuman ini fokusnya di situ. Terus yang sisanya itu ngawur gitu. Jadi aku pilih ngawur gitu. Sungguhan. Tapi ngawurnya itu dulu kan di SMA pernah ditanyain gitu Sama siapa? sama temen-temen. Mau temen-temen. Punya temen dulu SMA ya. Oh, sedikit. Jadi ditanyain kan pas kelas 12 gitu, mau kuliah di mana tuh sama temen-temen. Oh, punya temen. Dijawab lagi. Apa? Jadi lanjut. karena pas itu booming tuh, lagi boomingnya PUBG ya? Oh, belum ada apa-apa. Vainglory, Pak. Oh, Vainglory. Iya. Gimana? Itu zamannya lo saga ya? Oh, enggak, lanjut. Nggak main. Ngapain? Boomingnya Menteri Susi. Nah, itu. Jadi booming kan apa kelautan atau menteri. Di situ aku ngomongin itu aja wis. Kelautan. Yo wis aku ngambil iku, mumpung lagi booming toh. Heeh. Nah, akhirnya tersugesti bu di otak. Laut bener. Ngawurnya pun Laut. ya itu mikirnya itu tersugesti itu, jadi milih itu dan itu keterima. Terus sampai sekarang kamu nggak ada ini nyaman? Nyaman Nyaman, cocok nggak? nyaman. Atau semester awal kamu kaget? Gini. Awal masuk ya ngerti lah apa nggak sesuai pilihan tuh ya apa kaget tapi Wow, ngono ya. tapi ada dosen yang ngomong Heeh. semua itu sudah diatur oleh Tuhan, gak ada yang kebetulan. Jadi ya udah aku nganggapnya oke, gak ada yang semua udah direncanain Tuhan, ya udah aku udah di sini ya all out harus maksimal gitu. Kamu maksimal. Nilaimu berapa sekarang? Nilaiku Sama yang kedokteran tadi kemarin semester episode 2 itu ya. dia enak ada remedi bro. Oh iya dia enak dari minggu. Enak, jelek remedi ya. Oke. Apa itu? Kamu. Gak ada Cuk, ngulang anjing. Ngulang? Semester depan. Oh, tapi kan sana lek nilaimu elek, orangmu elek. Kan sana. Ganteng sih. Lanjut. Ganteng. Kamu ngulang. Berarti kamu molor semester. Ada yang ngulang? Iya, oh nggak ada. Nggak ada yang Nggak ngulang. ada yang ngulang. Pinter soalnya. Pinter apa? Pinter ngulang. Pinter nyontek. Oh. Gitu, nggak ada yang ngulang. NRP-mu piro, Dik? Hah? NRP-mu. NRP apa itu? Nomor mahasiswa. NIM kan? Iya. Nih aku NIM. Rahasia dong. Wah, rahasia. Rahasia lah. Kamu punya teman tadi sana, Dik? Enggak. Sungguh ada kamu teman. Banyak lah. Itu mereka banyak teman. Kamu menganggap mereka teman, tapi mereka nggak anggap kamu teman. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini dulu. Sano yang mana sih? Terus saya bahas ikut mana ya? Apa? Selain mana ternak lele lah, kamu nanti ikut kamu kan udah punya target penjualan. Nanti kalau kamu ngembang ini ya apa nanti? Scale up ya. Kamu Goalsnya sih emang kalau aku gak bahas bal-balan apa Oh, goals? sudah, Oh maksudnya, enggak. Oh tujuannya. tujuannya. Nah ya oke bukan gimana? striker aku. Gimana? Jadi meningkatkan level dari lele. Emang khusus lele. Oh, Jadi iya. yang awalnya masih masuk pasar. Level 1. Paling enggak nanti aku bisa masuk Hutan. supermarket. Loh, lele supermarket ada? Nanti Loh, zamanku nanti. belum ada tapi sekarang. Belum. Oh. Jadi dalam bentuk apapun frozen, dalam bentuk apapun siomay dan lain-lain. Siomay lele. Jadi diolah lagi, jadi nggak bahan mentah gitu. Soalnya kadang kan dulu pernah ada isu katanya kalau lele itu kotor gitu ya. Ah ya itu emang susah ngerubah mindset. Itu kan oknum-oknum dulu. Itu Itu yang- oknum doang gitu, nggak semua. Oh itu lele itu banyak yang di sawah-sawah itu ya. Nah itu ada dulu. Jadi emang oknum-oknum gitu ya, jadi buat apa ya, dikasih kotoran manusia gitu. Iya katanya makannya bisa lebleb bisa Ah, gemuk. tapi itu jelek hasilnya, gampang apa bedainnya. Kalau misal lele yang makannya nggak jelas gitu, biasanya banyak lendirnya buahnya Di mana? Di mulutnya gitu. di badannya. Oh. Jadi kayak ngeluarin lendir gitu. Awalnya ditimbang murah, tapi sampai pasar jadi kurus. Makanya jadi Lendirnya keluar kabeh. Makanya jadi di pasar. Terus nanti Pangan dewi. bengkel. Bengkel. Loh, emang itu nggak ada lendir jadi kayak orang berminyak gitu. Berarti itu Iya, lendir. berat di lendirnya gitu. Berat di lendir. Oh.
Itu kalau jelek makannya. Itu makanannya jelek atau lingkungannya yang jelek? Makanannya Kalau punya kamu ternak yang steril gini? full pellet namanya, full pellet. Jadi pakan pabrikan. Oh, pelet. Pellet. Pelet sing binatang kecil-kecil itu tuh. Pelet. Oh, pakanannya iwak dulu. Iya itu. Oh, Coklat-coklat itu. biasanya mancing lah ada ya. Ah. Umpane jalur pelet, Iya pellet itu. terus ulet. Ulet. Ulet bulu kan di guatel. Ada kono ada. Apa? Lanjut ke mana? Ya itu. Sing berarti akeh. Ya itu kalau yang pakannya jelek kayak misal dikasih kotoran terus apa ayam mati. Oh, mau dia, ya? Mau juga ayam mati. Itu pasti jelek kualitas gitu. Banyak lendirnya. Terus kadang-kadang warnanya kuning gitu. Itu menguning. biasanya kan dijual di pasar. Kamu juga sama pasar gitu, pasar-pasar. Karena kalau masih kecil emang kalah sama pemain besar. Nah, iya. Jadi kalau yang kecil-kecil ini bisnisnya itu harus main komunitas gitu. Jadi bisnis lele itu kan bisnis komunitas. Jadi satu-satu itu digabungin semua, disatuin terus disebar ke pasar. Oh, kiloan gitu. Disatuin di apa pengepul. Pengepul kayak sampah-sampah ya, pengepul. Dikumpulin, dipemasok gitu toh kemana? Kalau masih kecil ya, kalau udah besar kita bisa bersaing gitu. Biasanya dihargai berapa gitu? Kalau pengepul ya 16.000 per kilo. Kalau kita jual ke pasar langsung bisa 20 per kilo. Oh, murah ya. Tapi kan jualnya kan 1 kilo berapa tontonan. biji biasanya? 10 ukuran konsumsi. Kelanggar kon mangan. 20.000 udah 10. Iya, di pasar. Oh. Enak tadi. Berarti kamu sering makan lele ya di rumah. Jadi kamu nggak ada ikan itu ngambil aja satu goreng. Enggak juga. Tapi iya, kadang iya. Kadang. Makan dengan nggak sesuai Tapi kan lele. iya sih, kayak iwak. Tunggu, kamu berarti sering makan lele? Enggak sering juga sih. Ada protein apa sih di lele? Waduh itu Semprot. Ayo, weh, ngombe aja. Apa protein ini di lele? Nah itu kalau lebih pastinya cek di Google aja. Ini. Emang ada protein itu? Ada dong, ikan kan protein. Apa dit mati dah? Pemene. Asik dari lele. Asik dong. Masuk sih. Marketnya besar banget. Per hari itu di Surabaya itu berapa ton ya? Sehari bisa 50 ton. Kamu sehari bisa ngasih berapa? Nggak bisa kok, nggak cukup kalau aku sendiri. Enggak, kalau kamu ngasih ke orang, ke yang nampung kamu kan gabungin tuh nanti. Kamu biasanya ngasih berapa? Nyumbang berapa? Kalau per 1 on. per 3 bulan biasanya. Satu siklus kan 3 bulan. Panennya 3 bulan. Nggak mesti sih. 2 biji. 2 biji. Gini. Berapa? Jadi karena udah lumayan per bulan itu bisa sampai 200. 200 apa? 200 kilo. Kamu 3 bulan. Per bulan. Per bulan kamu 200 kilo. Oke loh. Tapi masih dikit. Masih dikit. Oh. Temanku di Subang. di Lamongan. Oh, Lamongan. Di Lamongan itu bisa seton seminggu. 1 ton Seminggu. Oh. Jadi tiap minggu panen terus. Oh itu tapi kolamnya Jadi dia banyak 30 dia. Oh. 30 kolam. Jadi per minggu panen. Jadi kolam satu minggu ini panen, terus isi lagi yang baru panen lagi. Gitu. Asik. Bergilir gitu tiap minggu. Seton. Terus untungmu piro? Untung apa? Untung dari jualan itu. Ada lah. Ada. Sama Ada. baju tinggi mana? Tergantung. Oh, tergantung. Kalau dia baju satu, aku ikan ya pasti banyak aku dong. Kalau dia jual cuma satu, kan tergantung. Nggak bisa dibandingkan. Kalau selama Covid masih ada pengaruh nggak? nggak pengaruh dong. Tetap lancar ya? Tetap lancar. Ikan tetap jalan. Tetap jalan. Ikan nggak kenal ya Covid itu? Nggak kenal. Covid nggak mengenal kita. Apa? Covid nggak? Iya dong. Dia kenal kan setia. Ya Covid kena gini, diserang gini lagi di bidang. Disandar gini kan. Kasihan Covid. Oh. Dicoba gini. Mantap. Guyonan Guyonane paredang. tergaring cek dari dulu. Garing. Berapa menit iki? 25. 25. Seri Krik, aku lah tadi habis masang fotomu di story buat tanya Q&A. Iseng-iseng Rik, soalnya dengar-dengar kamu katanya SMA ini famous, terkenal. Oh iya lah, jelas. Bener ah? Jelas. Banyak utang ya? Jangan disebarin. Apa? Jangan disebarin. Coba.
Ngateli. Katanya kamu dulu SMA pernah pakai isi KW ya? Masa bos lele pakai isi KW, bro? Dulu kan enggak. Oh, dulu belum. Berarti kamu mulai jalanin berapa? Ini tahun 2000 ini, 2019. 19. Oh, baru mulai. Oh, berarti belum kaya. Belum sekaya ini. Iya, katanya kamu dulu SMA pakai isi KW, bener ya? Kok tahu? Banyak yang dengar kamu pakai isi KW. Ada fotonya, palsu. ada fotonya kayak gini. Ada yang jual ini palsu juga ya? Siapa? Sama. Oh, ayo ngomong aja nggak apa-apa. Itu gimana deh kamu? Pakai isi KW? Ya. Asik gak apa-apa ya? Asik aja. Itu kan masa lalu ya, Masa pokoknya lalu. sekarang, ternak lele. Katanya kamu juragan lele se Surabaya. Ya enggak juga. Oh iya, kamu katanya dulu SD pernah Kata kamu punya masa kelam dulu SD. Apa? Kamu punya masa kelam dulu Pokoknya SD. yang nyodomi kon. Aku gak ngomongnya Domi. Sak kamar dulu. Jadi bapak kita itu sekelas. Enggak. Ya kok gak fix enggak. Dia bapak dia absennya nomor 5, bapakku nomor 7 kan sama-sama. Bapak lu DO biar. Tidak. Pras apa kabar Rek? Temenmu? Marina Cengenar. Direkam Rek. Gini, tadi kan aku sudah sempat Q&A, tak post di IG nih. Bentar ya. Tak cek. Ada pertanyaan dari beberapa orang. Nah, ini dari Michael Jomjo. Kenal, Rek? nah. Udah sunat, Rek? Sih. Sungguhan, Rek? Sunat laser. Laser. Oh, orang iki. Simpson Sirait. Buah apa yang suhunya tinggi? Apa? Buah apa yang suhunya tinggi? Buang pakmu. Buah nas. Buah panas. Oh, ini Simpson Sirait kamu kenal? Kenal dong. Apa? Kunci SMA mu tuh. Enggak. Terus cut aja, cut. Sampai gini cut, wis. Itu enggak kenal wis ngono. Gak pernah ngedomi. Ya. Hei, kilo. Jonathan Joce. Oh, coba. Iki lho. Kemana ya Konrik? Gak pernah muncul. Ini muncul. Oh iya, muncul. Iya. Siapa ya? Jonathan Joce. Aldo Putra. Oh iya. Aldo Cia Putra itu siapa, Rik? Katanya ada masalah ya? Kok ada yang bilang ada masalah ini kenapa, Rik? Yang isinya dikawin. Enggak ada. Itu enggak KW berarti ya. Yang Aldo kan asli. Aldo asli kamu KW gitu. Berarti kamu teraniaya gitu. Enggak, biar ada diferensiasinya. Oh, Gitu. makanya Harus beda. Kamu dulu SMA cacat mental. Katanya cuma buat buku kenangan. Oh iya, katanya cuma bukan buat buku kenangan. Iya. Oh. Bener nih. Tapi foto jajuan sama yang asli. Enggak. Beda kelompok. Ada kelompok, santai. Aku loh. Beda kelompok. Oh, enggak ada. Berdua. Kau ono to, iku wis nganu. Ambil Aldo. Gak mungkin iku lho wis nganu. Oh. Rik, cerita mana Rik? Kuliahmu? Kuliahmu. Heeh. Apa gak kuliahmu nih? Kuliah aku lancar Rik, apik kok. Kuliahmu Rik, kan pernah ketemu cewek gak di kuliahmu? Ya, Masa gitu, kuliah gitu. Oh enggak, ketemu cewek maksudnya seneng. Pandangan pertama, aku cocok bener. Masa on kuliah gak ketemu Rik? Kebetulan enggak fokus di sini. Enggak ada sih mau kan? Ya Iya, jujur aja lah. Iya, itu kan. Ini kok munafik Rik ini. Rik, Tapi banyak sih cewek yang naksir gitu kan. mesinnya sampai muni. Dek. Itu ada isi ya dari kelasnya. Apa ono dah? Ya ono lah. Lirik. Apa? Ya apa kuliahmu? Apa? Oh, hampir. Kan sing lucu mana Rik? Coba stand up. Ayo soal sana. Coba kan pesan-pesan buat orang sing mau ngambil jurusan perikanan. Ya, apa? Jurusan perikanan mereka itu harus ngapain? Soalnya kan jarang orang tahu perikanan. Coba kamu sponsori dulu. Kenapa kok perikanan itu harus diambil kayak kamu gitu loh? Apakah itu emang cocok untuk kedepannya? Itu gimana? Ya, bagi kan banyak nih orang tua yang suka nih apa anaknya harus jadi iya. PNS misal. Harus ada dokter gitu ya. Dokter. Harus dokter padahal dia nggak seberapa pinter gitu loh. Kadang dipaksa harus dokter anak ini. Gitu. Kayak sama. Kevin. Jadi kan ada nih Kementerian Perhutanan. Kelautan dan Perikanan itu kurang-kurang gitu. Sekarang masih kurang-kurang. Jadi butuh banget mahasiswa lulusan perikanan ini. Jadi kalau sekarang nih banyak lulusan itu ya kerjanya di bank. Jadi
kurang banget di Banyak di kurang sana. minat ya. Minatnya kurang gitu ya. Minatnya kurang juga. Biasanya kerja apa sih kalau bagian perikanan ini kedepannya kalau dokter ya jadi dokter kan. Ya udah jelas kalau perikanan ini biasanya kerjanya jadi apa? Yang jelas di PNS kan ada udah di kementerian itu. Kalau sudah PNS kan belum tentu keterima, susah kan masuk PNS. Ya susah, cuman masih sedikit gitu, masih butuh. Oh. Jadi kementerian itu masih butuh banyak sarjana-sarjana perikanan di Indonesia. Jadi kemungkinan kalau kamu daftar ke PNS perikanan berapa persen terima? Udah besar lah, besar. 90%. Ya nggak sampai 90 juga. Tolak bohong ini. Berarti mereka memang benar-benar butuh. Butuh banget. Sampai sekarang itu ngambil dari jurusan dokter hewan, bayangin. Dokter hewan. Bisa, kan sama-sama hewan. Dokter hewan juga belajar ikan juga, perikanan juga. Sama hewan dokter. Hewan. Kan ada dokter. Oh iya. Hewan. Dokternya hewan gitu. Dokter hewan. Oh dokter hewan, ya. Nah, gitu. Sampai ngambil orang-orang itu. Dokter hewannya ngapain nanti? Hah? Dokter hewannya kan ngapain? kerja di situ. Enggak ada ya pak. Ya enggak. Ngileti terus file. Ya enggak tergantung di sana nanti. Kan di sana kebijakan apa. Tapi dokter itunya belum tentu ternak lele ya. Apa? Itu ini sampingan lah. Sampingan. Tapi memuaskan tuh sampingannya. Memuaskan sekali. Banget. Sekarang, Jadi perikanan itu juga prospeknya itu jadi pengusaha lele. ikan juga, semua ikan sih. Loh, kamu kok bisa pertama lele apa? Pak Gurami. Gurami itu bukannya sekarang juga enak. Karena aku ini cash flow-nya lambat. Oh soalnya dia kembang biaknya susah ya kayaknya. Gurami itu kalau nggak salah 6 6 bulan, dia. 6 bulan baru besar. Lele kan cuma 2 bulan setengah 3 bulan. Jadi cash flow-nya cepet. Biasanya orang-orang sering apa aja? Lele, gurami, Nila biasanya. Nila juga lama. Kepiting ada juga tapi cuma besarin doang. Oh, udang, ternak itu udang. Ada juga udang susah. Udang susah? Aku dulu sempat mikir ini Ternak tikus ternak juga. udang. Itu kan bukan air. Tikus di rumahmu kan banyak anjing. Terus apa? Cuman susah. Udang nggak? Nah, jadi kalau sakit nggak bisa disembuhin. Loh kasih dokter nih. Nggak bisa. Apa? Cara menolong ini kabeh. Maksudnya, Jadi kalau udang sakit itu mau nggak mau harus panen. panen apa? Dipanen udangnya. Jadi pasti rugi besar. Oh. Gitu. Kena mulai sentuhan. Mati tadi. Kena mulai sentuhan enggak? Loh, toh. Udang ya apa? Kalau udang itu susah. Jadi kalau sakit itu nggak bisa disembuhin. Pak dokter. Jadi kalau sakit itu harus panen gitu. Oh. Walaupun nggak ukuran konsumsi. Tapi berapa bulan biasanya? Udang 3 bulanan. Berarti sama. Sama, cuman susah. Jadi kita cuman bisa ngasih vitamin gitu. Jadi obat itu nggak bisa. Oh iya, lele juga ada vitamin nih. Ada dong. Ada. Dan lele kan kuat gitu. Oh iya, lele di sawahnya kuat. Kuat. Makan kotoran manusianya kuat. Bisa. Vitamin apa? Vitamin D. Hah? Dikasih gitu. Jadi aku udah sempet belajar. Belajar apa? Belajar itu budidaya udang. Ternak udang itu. 3 bulan aja belum bisa, belum berani. Bukan pernah coba tapi? Pernah. Udang. Hmm. Udang. Oh. Di situ Bondo. Oh. Itu kan udang semua itu tambah. Iya. Dan itu susah nyari lokasi, harus di tepi pantai. Kan air payau dia. Udah susah nyari lokasi, terus modalnya gede. Belum tentu Panen kuat. kan? Kalau belum cukup ilmu, wah bahaya. Terus apalagi biasanya? Makanya sekarang lebih mending invest ke udang. Invest ke apa? Invest ke yang ke tenaga profesional gitu, yang lebih pasti. Tadi Bisa kan- juga invest ke panen. Para dem udang. Bisa. Udang. Baju udang. Collab. Ya. Terus tadi habis udang apa mana? Sing bisa kemungkinan. Kamu pernah coba apa ya? Sing paling unik? Unik, lobster tawar. Ada ya? Lobster mantap sih itu. Lobster tawar. Sekali panen sogere. Iya lumayan. Cuman marketnya masih dikit. Jadi Market banyak gitu, itu ada lote. enggak gitu. Maksudnya Ini baru ya? hah? Oh, enggak. Biasa. Jadi kalau lobster tawar ini edukasinya perlu ngoyo lagi, edukasi marketnya gitu, karena belum banyak Dan mahal. peminatnya. Dan mahal itu biasanya. Lumayan. Cuman bedanya lobster laut itu nggak bisa di budidaya, nggak bisa
ternakan manusia. Jarang cocok mungkin ya. Enggak, karena kenapa ya? Maksudnya lobster itu yang aku tahu ya. Jadi dia kawin itu harus ke dasar laut dulu. Oh, Harus ke dasar laut. dia cari sukanya Di dasar laut itu nggak tahu lagi ngapain. Masih penelitiannya masih samar-samar. Di dasar laut masih belum ngapain, nggak tahu ngapain. Akhirnya telurnya kan, udah telur kena arus lah ke pantai. Nah ini sekarang yang nggak gitu. boleh itu ngekspor benih lobster. Nah, Dulu itu zamannya sih. Bu Susi ya. Rame kan itu dulu. Dulu zamannya Bu Susi itu kan nggak boleh karena eman tuh dulu diekspor terus kita ngimpor Iya. benih kita loh, kan nggak jelas. Itu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau sekarang boleh nih. Apa sih? Ya, boleh. Kalau sekarang boleh. Kalau sekarang ya menteri sekarang Menteri apa? Ayo. Edi, Pak Edi. Ayo sebutin 3 nama presiden. Gitu. Jadi kelebihannya lobster tawar bisa kita budidayakan. Lobster tawar itu berarti nggak dibumbui gitu ya, makanya tawar. Bener juga. Maksudnya lobster air tawar ya. Kurang lengkap. Betul. Lobster air tawar. Itu penting kali. Penting. Mungkin bisa hype. Kalau misal lobster laut udah Jadi intinya kalau menipis. kalau budidaya ikan nih, budidaya kayak binatang ikan laut gitu mesti sabar ya. Berarti nggak langsung instan sebulan kamu bisa dapat gitu. sabar. Terus? Karena budidayanya pun susah. Soalnya tunggu besar, tunggu baru. Besar dan ada tekniknya gitu. Teknik salah buyar KB ya. Dan harus fokus. Tapi pernah nggak kamu gagal dari kamu 300 gagal KB gitu? Iya, awal-awal gitu. Nah terus ya apa Aku lagi? awal-awal nebar benih 6.000 itu, Heeh. besoknya langsung mati 200. Serius. 300. Itu karena airnya ketinggian. Oh. Jadi ikannya lompat. Habis lompat kali terus. Nggak apa-apa. Ilmu kan? Ilmu kali terus. Lompat loh ikan. Berarti pertama sediain 300, airnya jangan banyak-banyak gitu ya. Iya, ada standarnya lah. Standarnya berapa? Ada. Ada apa? Ya 80 cm lah. Mosok 60 berarti ya? 80 cm. 80. Itu banyak 300. Mati 200 kan. Jadi sisa 100. 100-nya itu masih bertahan hidup. Ya enggak, apa nebar 6.000. Oh iya, 6.000. Nebar 6.000 langsung mati 200. Itu kamu kok bisa tahu mati 200? Kamu hitung gitu? Iya dong, dihitungin. Satu itu. Iya. Terus yang lain mati besoknya? Kadang ya sehari Oh. satu lah. Sehari satu? Sehari satu. Pasti ada yang mati? Pasti. Oh, Kanibal soalnya. Oh, ya itu benar. Soalnya kan pasti ada yang lemes gitu kan. Nggak semua sama tuh. Jadi ada yang lemes itu pasti Makan. diperangi sama yang kuat-kuat gitu. Jadi langsung mati. Gitu. Mosok jadi? Dan setiap sebulan sekali, 3 minggu sekali lah harus disortir. Dipindahin? Dipisahin ukurannya. Jadi 3 harus minggu? sama. 3 minggu 3 sekali? minggu sekali. Jadi emang harus fokus kalau melihara. Kamu biasanya makhluk paling gede itu ukuran berapa lelenya? Kan ada banyak tuh itu. ukuran. Ya, aku sampai sekarang ya Segini? ukuran konsumsi aja. Segini? Segini? Lelenya segini? Segini? Apa segini lelenya? Kuat. Lelenya segini lah? Segini lah panjang? Segini? Ukuran konsumsi lah segini ya. Ada yang paling besar lagi? Itu bisa lebih besar lagi? Bisa dong, sampai indukan bisa. Digojoki vitamin nggak sepanjang? Maksudnya Dikasih vitamin terus biar gede. fit bro, fit. Vitamin bro. Ih, soalnya mas. Gitu. Gitu. Iya. Itu yang kamu yang usahamu itu usahamu atau usaha bapakmu? Usaha aku dong. Bapakku yang ngerti. Yang Itu- ngerti ilmunya kan aku. Mosok. Tapi nanti bisa di share lah ilmunya. Mungkin kalau mau expand gitu. Kan nambah pegawai atau Ini sekarang kamu 3 kolam, 3 apa? banyak. Sekarang kamu? Banyak. Sekarang? Di rumah ada 2, di tempat 2 lain itu ada sebesar apa? 2 meter. 2 meter. Terus Diameter 2. Cuma 2 tok. 2. Di rumah loh ya. Itu kan selingan. Ada lagi di tempat lain. Nah, tempat lain itu apa? Hah? Di tempat lain itu Iya, sama. selingan juga. Itu berapa Iya, jumlahnya? Belasan. Total? Ada lah. Ada. Berarti tinggal satu empang birorik. Kita nggak main empang. Enggak, biasanya satu bunderan itu Bunder ya. biasa berapa panen? Apanya? Panennya. Tergantung nebarnya. Tergantung tok gitu. Iya. Kalau aku nebarnya misal 500 ya panennya kayak spiro. Oh, berarti semakin soalnya Kan ada tergantung nebarnya kan. kemungkinan mati ini gede soalnya masih ada. Masih Iya. walaupun kamu paham tetap bisa mati ya. Tapi kalau paham ya 90%. 50% mati loh. Enggak. Enggak. Oke. 90% itu hidup, 10% mati. Karena kan kanibal. Lumayan ya kalau itu. 90% lah. Kalau jago 95%. 95%.
nggak mungkin bisa 100% ya. Gak mungkin makhluk hidup, Cok. Sabar. Gak mungkin. Kalau ada yang bilang 100%, Itu mualaf. Ini ya, gitu ya. Jadi yang selama ini merasa Ricky pakai isi kawin, ini sekarang Ricky sudah bisa isi mirror. PK. PK ada tes. PK. Tinggal ditunggu aja. PK. Jatlamin. Aslinya berapa PK? Guyonannya para dari. Jadi Ricky itu ya sejujurnya sekarang sudah bisa beli yang ori, ya Ricky ya. Sok tahu. Nggak mau tak? Mau tak gift pada? Mana? Oh ini nggak janji katanya. iPhone. Jadi empangmu semua itu bisa penghasilnya buat beli isi kan ya? Bisa banget. Berarti yang dulu ngenyek kamu itu ya nyekin lagi ya? Enggak, aku enggak mau Enggak. nyekin. Siapa? Dulu ada yang Santi. apa? Santi apa? Apa ore Santi re? Oh Santi re. Apa ore? Hah? Agak karo. Oh dinya Santi ya? Bukan lah. Bukan, itu loh, Mama Dita. Oh dinya Pramudita. Ngawur wakil gua. Itu Dit, kan ngenyek Ricky ya Dit. Gak mungkin lah, Dita sorry. Oh Ricky langsung Dita jadi. Iya, makanya. Oh. Tanya kabar ya. Mana Dita? Gitu. Ayo ta, video call ta. Hah? Video call. Iya video call ya gak apa. Ini. Aku cut ya. Enggak kan. Gua sensor dit gitu. Kemana? Enggak. Ya Rik, ya apa menurutmu? Jadi begitu. Cuman sekarang minusnya itu masih apa ya? Jualnya itu masih konvensional gitu, masih budidaya langsung jual pasar. Itu kan kurang gitu. Coba go online. Value-nya kurang gitu. Coba go online. Iya, jualan Bisa online. juga. Supplier lele nomor 1 di Ah. Surabaya. Nah, Bisa juga go online dan diolah lagi biar value-nya kenapa nambah. go online? Bisa nanti sama gue. Asik dari jualan lele. Menguntungkannya berapa persen? Dari modal. 50%, 100%, 75%. Gak mesti. Gak kayak paradigm yang harus tahu tahu jumlahnya, tahu itu. Kan kalau melihara makhluk hidup susah, gak mesti, gak Kalau stabil. lele ini musiman ya? Enggak ya? Enggak ada musim Gak ada, gak ada. Oh. Untuk sekarang gak ada. Aman, berarti paling diharap orang buat newbie kayak awal-awal gini paling aman dia ternak lele ya. Terlalu ya. Kuat juga tuh. Cuman jangan diremehin gitu. Lele itu Agak-agak susah. jeleknya apa? Gampangnya kan dia gampang dirawat, terus makanannya ya gampang, nggak rewel. Jeleknya. Budidayanya juga gampang. Kejelekannya ya? Katanya kotor ya. Kotor lah sih nggak terawat. Jeleknya Dimasukin tai. Oh itulah sing nganu duduk iki, Iya, duduk oknum, ternak. oknum. Heeh, oknum. Nah, kan jeleknya apa ya jeleknya? masa positif semua Ada pada jelek. kumis. Ih, ganteng, ben ganteng aku. Jelek apa? Apa ya? Modalnya. Belum nemu. Modalnya Apa? kecil kok. Maintenance. Ya minusnya ya kita yang harus fokus gitu. Kalau nggak pinter-pinter banyak yang mati. Gak pinter mati pasti. Ya kayak kamu pelihara hewan peliharaanmu, kalau mau tinggal gak mau pelihara mati. Enggak ya? Bentar. Ada namanya nggak lele? Ada Boy Setiawan gitu. Setiawan, Bambang. Loh. Wah. Nah, Bambang kan ngake tuh. Oh iya, Bang Nake. Jadi bapakku kan mek siji ya. Soai. Itu tadi. Gitu. Pesan-pesan Pak Orik terakhir buat kamu bisnis yang pingin usaha ternak lele. Kan nggak mungkin ada orang yang kepikiran mau ternak lele. Jarang. Sak kompleknya jarang ono. Iya sih. Pasti butuh tempat pertama tuh. Butuh tempat gitu. Butuh tempat. Tempatnya ya harus besar kan ya. Masa bisa aku pakai ember? Ember bisa nggak? Ember bisa. Startup gitu, ember Bisa, 3. Bisa. Bisa 10.000 ekor. Ya nggak bisa. Oh nggak bisa ya? Nah, Ya opo tengkaran lah. Opo. Deser-deser lah. ayo apa pesan-pesannya wes? Apa ya biasanya ya? Oke sudah. Pesan-pesannya apa? Ngomong santai. Yo nggak apa-apa. Enggak, maksudnya buat pesan-pesan buat yang ingin mencoba lele gitu loh. Ya nggak apa-apa, coba aja mencoba berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau Walaupun- teman-teman yang lain kan udah sepatu lah, sneakers apa, baju dan lain-lain. Coba sesuatu yang Coba beda. sesuatu yang beda. Walaupun gagal itu kan ya belajar ya bisa Belajar. Tapi besar kok marketnya, yakin. Kamu kalau panen udah pasti ada penampungnya. Gitu. Jadi nggak usah takut. Ini kalau butuh anunya Ricky, kontak-kontaknya Ricky bisa loh. Ya, bisa. Di sini. Kamu muncul ya. Di sini. Nanti nggak muncul ya tangan. Kalau mau tanya-tanya bisa. Gimana Rik? Di Instagram ini Kamu juga jual itu ya makanan katanya. jual makanan. Penyet lele.
Enggak jual loh. Nggak tahu, lihat nanti lah ya. Salah orang berarti. Salah orang. Mungkin namanya Rizky. Apa ini? Bukan Rizky. Penyet lele. Bukan. Oke, Rick, tutup Rick endingnya. Oke, oke. Hah? Sekian video kita kali ini ngomong. Kok aku loh? Oh, enggak apa-apa kan untuk pengusaha lele. Hah? Saya tantang Anda. Lawan saya. Saya bisa lebih banyak. Ayo, saya. Ayo kan lah, kan Saya tetap pengusaha baju. Woi. kerja duit kok. Oke, tadi kan kalian sudah lihat pembawaan pembicaraannya dari Babang Tampan dan Pemberani Yoi. yang berdulunya dihina di SMA, Nggak juga sih, dihina. teraniaya, tersakiti, minder sampai cacat. Sampai cacat sekarang tuh saat ini nih. Kalian bisa lihat sekarang dia ternak lele, walaupun nggak besar, keuntungannya bisa membeli 5 apartemen katanya. Wah, amin. Itu 5 apartemen mana aja ngomong? Apartemen Surabaya cuma. Oke, gitu aja sekian video kita kali ini, Rick. Tutup aja. Tutupin, Rick. so aku loh. Ayo kasih quote termantap. Quotes Masak air biar matang. ke Indomaret di botol. Wow. Wes.